Ya, shalom semua warga kerajaan di City of Love. Puji nama Tuhan. Apa Amin. kabar semuanya? Ya, saya berharap kita semua sehat, roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat seperti ini. Kita bisa boleh berkata pada saat ini Eben Haeser, yaitu sampai di sini Tuhan menolong kita, dan saya percaya pertolongannya akan dilanjutkan atas setiap kita semuanya. Nah, pada saat ini saya rindu mau sharing tentang kingdom prayer. Bagaimana kita berdoa dengan wawasan tentunya kerajaan Allah. Beda, ya, beda sekali doa biasa dengan kingdom prayer, sangat beda. Karena apa? Begini, semua agama mengajarkan orang berdoa, ya kan? Semua agama, termasuk gereja setan juga berdoa. Gereja setan berdoa supaya apa? Supaya para hamba-hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Dan kalau kita dengar hari-hari ini, itu betul-betul terjadi, saudaraku ya. Wow, kita dengar bagaimana gereja setan berdoa. Yang kedua, rumah tangga orang-orang percaya mengalami kehancuran. Dan kita lihat hari-hari ini terjadi juga, saudaraku. Kita lihat yang ketiga, gereja setan juga berdoa agar supaya bisnismen Kristen mengalami kebangkrutan dalam bisnisnya. Dan kita lihat juga begitu banyak yang terjadi seperti itu. Nah, bagaimana kita sekarang dengan gerejanya? Nah, banyak gereja berdoa, tapi yang saya akan maksudkan, yang Tuhan inginkan doa kita adalah doa dengan wawasan kerajaan Allah. Apa bedanya sih? Bedanya begini. Kebanyakan doa, bahkan doa orang Kristen sekalipun, itu orientasi doanya itu kebutuhan mereka. Ini orientasi doanya itu kebutuhan mereka saja, untuk pemenuhan apa yang diinginkan oleh pribadi mereka. Tetapi beda dengan doa dalam konsep kerajaan Allah. Doa dalam konsep kerajaan Allah adalah orientasinya adalah agar supaya kehendak Allah itu terjadi, dapat dimanifestasikan, dapat dieksekusi, terjadi di planet bumi ini. Nah, itu lihat. Dari situ saja kita sudah lihat perbedaan yang jelas sekali. Maka saat ini saya akan membimbing dan membawa setiap kita, tentunya bukan dengan kekuatan pikiran saya. Saya percaya Roh Kudus ada bersama dengan kita yang akan menolong sehingga kita bisa mencapai satu kehidupan doa dengan penuh gairah, tidak terpaksa, apalagi capek, saudaraku, tapi kita akan bergairah untuk berdoa karena Yesus sendiri mengajarkan kita untuk berdoa. Dan Tuhan Yesus bukan cuma mengajarkan, Tuhan Yesus sendiri berdoa. Dia Tuhan 100%, tapi dia manusia 100%. Dalam kemanusiaan dan keilahiannya, dia berdoa. Nah, kalau Tuhan Yesus saja berdoa, apalagi kita. Amin, saudaraku. Kecuali kita lebih merasa lebih sakti dari Tuhan Yesus ya. Saya yakin tidak ada yang berani angkat tangan kalau saya tanya siapa yang lebih sakti daripada Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur justru murid-murid Yesus itu tidak bertanya sama Tuhan seperti ini. Tolong dong, gimana ajarin supaya kami buat mujizat? Enggak, itu mereka enggak tanya begitu. Tolong dong Tuhan Yesus diajarin gimana kami bangkitkan orang mati. Enggak itu. Tolong dong diajarin supaya kami itu bisa melakukan tanda-tanda heran. Mereka enggak berdoa seperti itu. Mereka enggak meminta kepada Yesus seperti itu. Yang mereka minta begini. Guru, ajarkanlah kami bagaimana kami harus berdoa. Wow, saudaraku ya, kenapa ya? Kok mereka lebih tertarik karena mereka melihat justru Yesus melakukan perkara ajaib, Yesus penuh hikmat, Yesus membangkitkan orang mati, melakukan mujizat.
Dan mereka lihat sehari-hari kekuatannya itu datang dari kehidupan yang berdoa. Nah, oleh sebab itu mari kita akan lihat rahasia berdoa dalam konsep kerajaan ini. Kata doa kali pertama kali muncul di Alkitab itu di mana sih? Ya, tentu kita bertanya. Kata doa itu kali pertama muncul di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Saya akan cerita saja, nggak usah dibuka. Ceritanya waktu itu Abraham yang punya istri bernama Sarah, mereka mengungsi ke Mesir. Dan di Mesir itu Abraham karena takut kalau mengakui istrinya Sarah itu sebagai istrinya, nanti khawatir dia dibunuh. Lalu dia berbohong kepada Raja Abimelek, penguasa Mesir waktu itu, bahwa ini sanak saudaraku, bukan istriku. Wah, spontan Raja Mesir Abimelek waktu itu. Saudaraku, dia melihat, wah ini wanita cantik. Padahal udah mak-mak loh ya. Udah grandma. Umurnya udah 80 tahun lebih, saudaraku. Tapi parasnya masih cantik. Kulitnya masih kenceng, saudaraku. Sampai raja bisa jatuh cinta. Jangan bayangkan sama mak-mak sekarang, saudara. Ini 80 tahun lebih masih. Wah, ya ini keren banget ya kan. Pasti badannya terpelihara sempurna, sehat, saudaraku, segar gitu ya. Wajahnya memancarkan cahaya. Sampai laki-laki sang raja ini pun jatuh cinta dan mau mengambil sebagai istrinya. Dan ketika niat akan mengambil istrinya ini, dan ketika saudaraku akan dilakukan, tiba-tiba Tuhan datang saudaraku kepada Abimelek. Dan berkata, jangan coba-coba lo kamu sentuh perempuan itu. Itu suaminya itu nabi itu, jangan main-main. Loh, dia kaget loh. Tuhan, aku tulus-tulus nih sayang sama dia. Aku enggak punya maksud yang lain, aku tulus ya. Dan itu dikatakan itu sanak saudara, bukan istrinya. Terus Tuhan bilang gini, minta doa sama orang itu. Itu ya. Nah, kata doa itu muncul pertama kali di situ. Dalam bahasa Ibraninya ya, kata doa di situ adalah palal, P-A-L-A-L, palal. Palal itu apa artinya? Palal itu artinya memutuskan bersama dengan Tuhan. Ya, palal artinya doa itu sebetulnya arti awalnya adalah memutuskan bersama dengan Tuhan. Nah, jadi saudaraku, kalau kita belajar bahwa doa yang sejati bukan sekedar meminta-minta sesuatu kepada Tuhan. Memang tidak ada salahnya minta, karena Tuhan mengajar dalam Matius 7 ayat 7 bahwa mintalah maka kamu akan diberi. Carilah kamu akan mendapat. Ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Gitu ya. Ada satu cerita ini ya, karena saya ada separuh darah Manado, saudaraku. Jadi saya bisa sedikit logat Manado ya. Ini ceritanya di kota Manado. Di Manado itu banyak bemo-bemo angkot-angkot gitu ya. Dan satu kali ada seorang om-om lah gitu ya, naik angkot. Lalu kemudian kemudian angkot berhenti, ada penumpang lain, wanita gadis muda cantik jelita. Yang kebetulan pakaiannya serba minim. Dan kulitnya mulus sekali. Jadi om yang di sebelahnya duduk sebelah ini, matanya orang Surabaya bilang jelalatan, saudara ya. Matanya ngelirik sana, ngelirik sini. Waduh. Lalu kemudian saudaraku, itu cewek Manado sebelah dia bilang gini, Matius 7 ayat 7. Wah, dia langsung, dia langsung gini, wah ini anak gereja ini anak suci, anak kudus. Aduh, aku kok malah mau godain dia. Oh, ampuni aku Tuhan, aku orang berdosa gitu ya. Tak lama kemudian om ini karena sudah sampai tujuan dia berhenti duluan. Dan dia turun, segera dia masuk kamar, dia ambil Alkitab. Dia lihat apa Matius 7 ayat 7, enggak tahu bunyinya. Mintalah maka kamu akan diberi. Dia berkata dia nyesel, saudaraku. Aduh, tahu gitu tadi. Ya, jangan dibayangkan bukan. Tapi yang jelas saudaraku, memang ada unsur doa permintaan. Tapi saudaraku, kalau kita renungkan, kalau kita lihat nanti firman Tuhan secara sepenuhnya, bahwa permintaan kita pun kepada Tuhan harus didasarkan kesesuaian dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi bagaimana doa kita itu dapat dijawab,
dapat dikenan oleh Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat di dalam firman Tuhan, dan saya percaya ini akan menggairahkan kita untuk berdoa dengan cara yang benar. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Saya bacakan aja ya. Saya tahu Bapak Ibu udah capek seharian kerja gitu ya. Jadi malam ini agak sedikit saya manjakan. Saya bacakan 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Wah, keren ini hostnya, langsung keluar ayatnya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia, perhatikan ini, mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ini dia. Ya, jelas ya. Jadi kita bisa berani datang ke hadirat Tuhan. Kita bisa punya keyakinan yang kokoh bahwa doa kita pasti dijawab. Karena ada dasar utamanya. Apa yang kita minta kepada Tuhan sesuai atau menurut kehendaknya. Nah, ini harus kita garis bawahi. Sesuai atau menurut kehendaknya. Nah, berarti ada doa yang nggak dijawab dong. Hanya doa yang sesuai dengan kehendaknya lah yang akan dijawab. Berarti ada doa yang tidak dijawab. Betul tidak? Nah, saya harus beritahu loh ya. Saya ingatkan ini kalimat penting. Doa bukan berarti meniadakan kehendak Tuhan. Bukan. Doa itu tidak meniadakan kehendak Tuhan. Tapi justru dengan berdoa, memposisikan kita, membawa diri kita selaras dengan kehendak Tuhan. Saya ulangi ya. Justru doa itu bukan memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu kepada kita. Tapi doa yang sejati adalah menyelaraskan diri kita dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita buat definisi secara sederhana, sebetulnya doa itu apa sih? Doa adalah, ini dia. Doa itu adalah, sebelum saya kasih definisi, saya teringat John Wesley. John Wesley seorang revivalist ya. Yang dipakai itu luar biasa. Dia pernah berkata begini, without God, man cannot. Without man, God will not. Tanpa Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita setuju itu ya. Tapi tanpa manusia, Tuhan juga tidak akan melakukan sesuatu. Ya, kenapa? Ingat, dalam Kejadian 1:26 pada waktu dia menciptakan manusia, let us make man in our own image and our likeness. Mari kita membuat manusia serupa segambar dengan kita. Nah, manusia dicipta serupa segambar kan? Lalu Tuhan bilang gini, ada tugasnya. Let them have dominion. Biarlah mereka berkuasa. Nah, gitu ya. Pada waktu Tuhan ngomong let them have dominion, itulah terjadi delegation of authority. Pelimpahan wewenang, pelimpahan kekuasaan dari Tuhan yang selama ini mengelola bumi beserta isinya, sekarang diserahkan kepada manusia. Nah, Tuhan itu nggak suka one man show. Tuhan itu maunya super team, bekerja sama dengan manusia makhluk yang diciptakannya. Nah, ya setiap firman yang keluar dari mulut Allah, perhatikan dalam konsep kerajaan Allah itu sifatnya hukum. Ya, setiap firman yang keluar dari mulut Allah sifatnya undang-undang. God cannot violate His word. Tuhan tidak akan mungkin membatalkan hukumnya, perkataannya. Jadi kalau dia sudah bilang supaya mereka berkuasa, jadi manusia menerima otoritas, manusia menerima apa yang disebut dengan pelimpahan wewenang. Manusia dijadikan apa? Partnernya Tuhan dalam menyatakan kehendaknya di planet bumi ini. Kalau di Perjanjian Baru kita lihat bagaimana Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 18, 19, 20. Waktu dia mengutus muridnya untuk pergi beritakan Injil, dia akan berkata begini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik yang di sorga dan yang di bumi. Ya kan? Lalu dia berkata begini. Karena itu, pergi, jadikan semua bangsa muridku dan seterusnya. Nah, pada waktu dia berkata karena itu,
Karena apa? Karena telah diberikan segala kuasa baik di surga dan bumi kepada Yesus. Karena itu pergilah. Artinya delegation of authority. Tuhan melimpahkan sekarang kewenangannya kepada manusia. Kalau dulu Yesus yang melakukan pemberitaan Injil, melakukan tanda-tanda heran, melakukan pemuritan, sekarang diserahkan kepada murid-muridnya, kepada manusia yang percaya kepadanya untuk melakukan pelayanan yang sama. Jadi Tuhan suka sekali menjadikan kita partnernya. Kita dijadikan partner, kita berpartnership dengan Tuhan. Nah, makanya saudaraku, doa dalam konsep kerajaan itu sebetulnya apa? Doa dalam konsep bersama kerajaan adalah Tuhan, ya, kita ini, manusia memutuskan bersama dengan Tuhan agar supaya kehendak Tuhan dapat dieksekusi di planet bumi. Itulah doa. Saya ulangi ya, doa dalam konsep kerajaan Allah adalah hak istimewa yang diberikan kepada manusia untuk memutuskan bersama dengan Tuhan supaya kehendak Tuhan itu dapat dieksekusi di planet bumi ini. Luar biasa bukan? Ya, saya akan tunjukkan bahwa Tuhan butuh kita loh supaya kehendaknya dieksekusi. Contoh, pada waktu Musa dan para orang Israel keluar dari tanah Mesir, diikuti oleh Fir'aun. Anda ingat kan? Dan pasukan keretanya. Dan waktu mereka melihat ke belakang, astaga, apa yang sedang terjadi? Ternyata di depan ada laut Teberau, di belakang ada Fir'aun dan pasukan keretanya mengejar mereka. Waduh, mereka ketakutan. Apakah tiba-tiba dari surga ada suara bergedi, tenang hambaku Musa dan hai orang Israel. Di depanmu ada laut Teberau, itu urusanku. Minggir kalian semua. Aku akan mengeringkan air lautnya. Lalu Tuhan tiup dari surga. Apakah begitu? Tidak. Bagaimana laut Teberau bisa terbelah jadi dua? Ketika Musa pegang tongkatnya dan diangkat lalu diulurkan ke arah laut itu. Lalu Tuhan melihat, without God man cannot, without man God will not. Tuhan lihat ada aba-aba dari bumi, lalu dari pihak sorga berkata para pasukan malaikat, siap Musa. Dan mereka mulai melaksanakan tugas dan terjadilah angin kencang sehingga mengeringkan air laut tersebut dan menjadi dataran yang bisa dilewati oleh orang-orang Israel. Begitu sampai di seberang semuanya, mereka melihat ke belakang, ternyata Fir'aun juga melanjutkan pengejarannya melewati air laut yang kering itu. Dan apakah tiba-tiba Tuhan berkata, tenang hambaku Musa, aku tidak akan bekerja setengah-setengah. Kalau aku mengeringkan air laut, aku akan mengembalikannya. Apakah seperti itu? Tidak. Ya, sorga menunggu keputusan bumi. Saya ulangi ya, sorga menunggu keputusan bumi. Lalu Musa mengangkat tongkatnya lagi dan mengulurkan ke air laut situ. Dan kemudian daratan tadi yang kering kembali diisi oleh air laut tersebut. Fir'aun dan segala pasukan keretanya tenggelam mati di sana. Saudaraku dikasih Tuhan, ingat sekali lagi, without God man cannot, without man God will not. Tuhan tunggu aba-aba di bumi. Jadi lewat doa kita memutuskan bersama dengan Tuhan supaya kehendak Tuhan dapat dieksekusi di planet bumi. Sorga menunggu keputusan bumi. Ingat perkataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 18. Dia berkata, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Tuh kan, sorga nunggu itu. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga juga. Jadi sorga menunggu keputusan bumi. Sorga ingin manusia yang diciptakan umat pilihannya ini diajak berpartner, memutuskan bersama supaya kehendak Tuhan dapat dieksekusi di planet bumi. Wow, ya, it's a privilege for us. Ini hak istimewa buat setiap kita, ya. Nah, saya lanjutkan lagi.
Kalau ada doa yang ingin dijawab harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, berarti ada doa yang nggak dijawab. Doa yang nggak dijawab jelas doa yang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau doa yang salah dalam Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3. Ya, tolong host boleh bukakan Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai 3. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jelas ya. Kalau nggak berdoa ya nggak dapat apa-apa. Makanya saudaraku jangan remehkan soal doa. Karena kalau saudara tidak berdoa, saudara tidak pernah memutuskan bersama dengan Tuhan. You got nothing. Ya kan? Makanya saudaraku, begini. Tuhan Maha Kuasa. Amin. Tuhan Maha Tahu. Amin. Bahkan pemazmur berkata, sebelum lidahku berkata, segalanya telah kau ketahui. Itu ada salah satu album saya sudah lama ya. Saya nyanyikan lagu itu. Sebelum lidah kita ngomong apapun, Tuhan tuh sudah tahu kita bakalan ngomong apa kan. Tapi kenapa kok Tuhan tetap suruh kita berdoa? Jelas kita sudah ngerti sekarang kan ya. Karena memang Tuhan mau ngajak kita memutuskan bersama. Supaya kehendaknya dinyatakan. Nah kalau kita berdoa, berarti tidak ada yang diajak untuk memutuskan bersama. Supaya kehendaknya dinyatakan, dilaksanakan. Dieksekusi di planet bumi. Kenapa doa kita tidak terjawab? Karena pertama memang yang nggak berdoa. Tapi pun ayat ketiga. Coba Yakobus 4 ayat ketiga sekarang. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Aduh capek deh. Udah ikut menara doa ini. Udah berjam-jam di menara doa. Tapi gak dapat apa-apa saudaraku. Aduh. Makanya banyak orang yang mundur dari menara doa ya. Aduh Pak Gembala capek sekali Pak. Aduh. Kenapa saudara? Ini dia. Karena kamu salah berdoa. Nah ini jelas ini. Sebab yang kamu minta itu kehendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Waduh, jadi kalau segala sesuatu orientasinya seperti agama-agama, meminta sesuatu dengan orientasi kebutuhan diri sendiri. Kebanyakan orientasinya hawa nafsu, keinginan daging, ego kita sendiri, saudaraku. Di mata Tuhan itu apa? Salah doanya. Wow, contohnya doa yang salah tadi dikasih tahu. Kamu tidak dapat apa-apa, maka kamu membunuh. Spirit dari membunuh itu. Lewat apa spirit membunuh? Misalnya, Anda tidak membunuh pakai pisau, tidak membunuh pakai pistol. Tapi kita bisa membunuh orang lain lewat perkataan pedas kita. Ya, ayo. Saya mau katakan suami-suami, ya, halo suami, saya juga suami ya. Hati-hati dengan kata-kata kasar kepada istrimu. Karena Alkitab bilang dalam 1 Petrus 3 ayat ke-7, doa suami cuma sampai di plafon. Lalu jatuh turun lagi mapiok. Kalau kita lukai hati istri kita nggak sungguh sayangi istri kita dengan baik, kita kasari, Anda boleh aktif di menara doa, sampai jungkir balik doa-doamu, sampai pukul-pukul lantai, membenturkan kepalamu di dinding sambil keluar air mata, air hidung, air mulut. Tetap doamu nggak dijawab. Kenapa? Ya, hubunganmu sama istri gak diberesin. 1 Petrus 3 ayat 7. Saya kok senang lihat wajah ibu-ibu kok jadi senang ya saya ngomong gini ya. Kita akan lihat 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Iya. Ayo kita baca. Yang baca siapa? Yang baca ibu-ibu sekarang. Iya, ayo. Saya tentunya akan memandu. 1, 2, 3. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan
terhalang. Ayo para suami ya. Ingat lo, jangan ditindas istrinya, ya, jangan dikasari, ya. Tapi kebutuhan utama istrimu cuma satu. Kebutuhan istrimu bukan duit. Ya, di luar sana banyak sih perempuan matre, tapi istri kita yang dibutuhkan oleh istri kita dari kita suami adalah sarangeyo Yesunim. Ibu-ibu suka ini loh. Ini loh. I love you, I love you, I love you gitu. Bapak-bapak masih ngomong I love you terus enggak sampai sekarang? Saya minggu lalu pulang ke Pulau Lombok, tempat penggembalaan saya pertama. Wah, di sana saudaraku unik ya. Ada jemaat dulu yang saya bina saudaraku ya. Saya tanya sama istrinya, sudah punya anak gadis nih. Cici, ya suaminya ngomong I love you enggak? Waduh, lupa saya Pak Roni. Lu kok bisa lupa? Kapan sih terakhir? Ingat-ingat bebek. Kapan terakhir suamimu bilang I love you? Ya pas waktu pemberkatan nikah itu. Wah, aduh, kasihan sekali itu istrinya ya saudaraku ya. Tapi di City of Love tidak ada suami yang seperti itu. Haleluya. Tiap hari suami-suami di City of Love menghujani istrinya dengan kata-kata cinta dan perlakuan kasih yang dahsyat. Sehingga istrinya cuma bisa berkata, so sweet. Haleluya. Baik saudaraku, kita lanjutkan lagi ya. Jadi doa bisa salah kalau ada spirit membunuh, kata-kata kasar, lalu dikatakan juga apa? Bertengkar, berkelahi tadi di dalam ayat yang kedua. Saudaraku dikasih Tuhan, baiklah kita selesaikan setiap hubungan yang rusak. Ya, ayo saudaraku. Bahkan Yesus berkata dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Kalau kamu datang mempersembahkan korban di atas mezbahku, lalu kamu teringat dari dalam hatimu ada sesuatu yang gak beres sama saudaramu, maka Yesus berkata, majulah dan bersukacitalah, menari melompatlah, berbahasa roh, nyembah dalam roh, begitu? Enggak, saudaraku. Yesus bilang tinggalkan persembahanmu itu dulu di situ. Pulang berdamai sama saudaramu. Beresin hubunganmu, baru kamu bisa bawa korban di hadapanku. Kita sekarang mah nggak begitu kan. Walaupun ada pertengkaran, ada perkelahian. Yang penting bahasa roh jalan terus. Yang penting pelayanan jalan terus. Yang penting menara doa terjadwal terus. Saya beritahu saudara, doamu nggak dijawab. Ini harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Capek deh orang Jakarta bilang ya. Oleh sebab itu, perhatikan Yakobus 5 ayat 16. Orang suka ambil ayat B-nya saja. Apa itu? Doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Waduh, dibuatkan stiker, ditempelin di tempat-tempat strategis. Dibuatkan tulisan di kaos-kaos. Waduh, saudaraku. Orang lupa ayat 16b itu nggak datang begitu saja. Itu akibat. Ada sebabnya. Orang masih suka di akibat-akibat. Contoh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Yang dilihat cuma yang ditambahkan. Berkat ya, bonus dari Tuhan. Enggak mau dilihat apa sebabnya. Kalau kamu seek first the kingdom of God and righteousness, baru all these things shall be added to you. Ya kan, mesti kedepankan hidup dalam prinsip kerajaan Allah dan hidup benar. Baru berkat menyertai. Kalau kita lakukan mencari sebabnya, perhatikan, maka kita dapat berkat dua-duanya. Dapat berkat sebab, dapat berkat akibatnya, bonusnya. Tapi kalau yang kita kejar akibat atau bonus, kita nggak dapat dua-duanya. Itu perhatikan baik-baik. Ya, sama. Justru doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, itu bisa terjadi karena ayat yang ke-A dalam Yakobus 5 ayat 16a. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi harus ada rekonsiliasi dulu. Harus ada saling ngaku dosa. Halo suami istri yang ada ya.
Jangan langsung berdoa sebelum pemberesan ya. Oh, yang penting saya doa Pak, tapi harus ada pemberesan. Kecuali pihak yang diajak rekonsiliasi menolak. Pihak manapun yang diajak untuk rekonsiliasi nggak mau, ya udah itu tanggung jawab dia, terserah dia. Tapi saudara sudah menunjukkan itikat baik di hadapan Tuhan bahwa saudara ingin ada rekonsiliasi. Kalau yang orang lain nggak mau ya sudah biarin. Tapi saudaraku, ayat ini mengajarkan kepada kita semangat rekonsiliasi harus dikedepankan. Begitu saling mengakui dosanya, lalu saling mendoakan, Alkitab bilang, kamu sembuh. Wah, sembuh dari apa? Luka hati, sembuh dari kepahitan, sembuh dari balas dendam, sembuh, semuanya beres, baru ayat berikutnya muncul. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Nah, sekarang saya akan membawa kita jadi doa yang bagaimana yang bisa didengar bahkan dijawab oleh Tuhan. Tentu doa yang berlandaskan firman Tuhan. Enggak lain dan tidak bukan. Hanya itu saja saudaraku ya. Jangan seperti ada beberapa orang-orang Manado di sana, di Manado, di sini nggak ada ya. Di sini ada beberapa nama fam-fam Manado yang saya lihat tadi ya. Tapi bukan saudara. Ini di Manado sana itu ya, di daerah Manado bagian kutub utara, bagian pedalaman yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter, perempatan jalan gang buntu lagi saudara ya. Jadi mereka makan-makan ini. Anda tahu orang Manado suka makan babi-babi. Samcam ada di situ. Wuhui. Lalu kemudian saudaraku ada udang, kepiting, wah cumi-cumi, waduh saudaraku. Lalu mereka berdoa, Tuhan terima kasih. Tuhan baik sekali Pak orang semua. Tuhan sediakan DP makanan berlimpah-limpah. Tuhan orang sekarang mau berdoa. Tuhan, orang mau usir semua DP roh-roh kolesterol. Demi nama Yesus segala roh kolesterol keluar semua. Pergi jopin neraka sana kolesterol. Dan aku kuduskan makanan ini dalam nama Yesus. Amin. Lalu makan kenyang. Nah, saya beritahu saudara, doamu didengar sama Tuhan, tapi nggak dijawab. Kenapa saudaraku? Udah jelas-jelas makanan kolesterol kok pakai roh kolesterol. Kalau kita kena kolesterol ya harus tahu diri gitu ya. Siapa yang bertanggung jawab? Nanti hari Minggu sesuai dengan tema yang diberikan oleh Bapak Gembala, Bapak tim, bahwa saya akan bahas hari Minggu besok onsite ya. Aduh, kepingin ketemu saudara semua nih. Saya mau sharing sehat tubuh, jiwa, dan roh kita. Wah, roh, jiwa, tubuh kita sempurna tak terpelihara. Kenapa saudaraku? Tuhan mengajari saya ketika saya kena COVID persis 2 tahun yang lalu ya. Persis 2 tahun lalu. Itu belum ada obatnya. PCR pun tesnya 8 hari baru keluar saudaraku. Tapi saya dokter udah tahu pasti. Bapak COVID. Walaupun PCR-nya nunggu 8 hari. Betul 8 hari kemudian memang saya betul-betul positif COVID. Saudaraku dikasih Tuhan. Pada waktu itu di tempat tidur Tuhan mengajari saya. Bahwa saya harus bertobat. Bertobat dari apa? Mengelola tubuh. Soal menjaga kesehatan tubuh bukan urusan Roh Kudus lagi. Tuhan melindungi kita dari yang jahat memang. Tapi untuk urusan kesehatan, untuk urusan memanage makanan tubuh kita itu urusan kita sendiri. Makanya hari Minggu saya akan bersaksi sama saudara supaya kita ini jangan terlalu semua dihubungkan sama Roh Kudus selalu. Padahal ada bagian kita, ada bagian Tuhan seperti itu ya. Jangan terus menyalahkan Tuhan. Nanti kalau kita seperti itu lama-lama kalau pas sakit kita bilang, Tuhan, aku sudah melayani, aku udah kasih perpuluhan, aku banyak uang, keluar uang buat gereja, kok aku sakit gini sih, kenapa sih? Nanti jadi gitu doanya kita ya. Nanti kita ukur semuanya dengan nilai uang. Padahal kita harus tahu ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Saya tutup dengan bagian yang terakhir. Bagaimana doa-doa kita bisa dijawab? Tentunya doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, pertanyaan lagi baru muncul. Bagaimana mengetahui kehendak Tuhan? Ini menarik ya. Bagaimana saya tahu kehendak Tuhan? Mari saya mau katakan kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini, warga kerajaan di City of Love. Wow, untuk mengetahui kehendak Tuhan. 1, saya nyanyi ya. Baca kitab suci, baca kitab suci, baca kitab suci, baca kitab suci.
Baca kitab suci, baca kitab suci kalau mau tahu kehendak Tuhan. Saudara, gak bisa kita mau tahu kehendak Tuhan tapi tidak pernah baca Alkitab, gimana sih? Kita nanti ngeroh, saudara, hati-hati. Saya maaf ya, bukan di City of Love ya, di banyak gereja di luar sana. Saya banyak ketemu pendoa syafaat, saudaraku, yang gak pakai dasar firman. Menyampaikan pesan-pesan Tuhan tapi bertentangan dengan firman. Kelihatannya keren, sepertinya atmosfer doa kuat begitu, tapi nggak sesuai firman, ya nggak akan terjadi apa-apa, saudaraku. Cuma sensasi perasaan kita jadi seperti menggebu-gebu. Saya hanya mau titip pada rekan-rekan para pendoa syafaat, Anda harus kuat di firman Tuhan. Kalau Anda cuma mengandalkan perasaan Anda sendiri, ya, padahal Tuhan berbicara selalu selaras dengan firman-Nya. Ya. Nah, ayo punya disiplin pribadi sekarang Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Baca Alkitab tiap hari gitu loh. Ya. Saya bertobat tahun 87, Pak Tim. Waktu itu saya kuliah di Surabaya, di Erlangga, Universitas Erlangga, saya mengambil jurusan akuntansi. Ya, saya lulus memang sebagai seorang akuntan, tapi Tuhan lama kemudian Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan. Tapi saya sempat bekerja di kantor akuntan publik. Tapi selama saya kuliah sambil saya bekerja, belum ada panggilan jadi pendeta loh ya, belum ada. Tapi saya belajar mendisiplinkan diri waktu itu. Pagi hari saya baca Perjanjian Baru 1 pasal. Sore atau malam saya baca Perjanjian Lama 2-3 pasal. Selalu selesai dalam 1 tahun. Kejadian sampai Wahyu selesai 1 kali. Itu bertahun-tahun saya kuliah sambil kerja. Itu bisa bahkan malam pelayanan. Belum dapat panggilan jadi pendeta. Jadi kalau sekarang saya ngobrol sama anak-anak muda di tempat kami, gimana disiplin baca Alkitabnya? Aduh, soalnya banyak tugas di kampus. Aduh, banyak gini. Dalam hati saya, kamu yang malas. Kamu enggak kelola. Kamu yang mestinya buat keputusan. Ya, manage your time. Kamu pasti punya waktu untuk baca. Ini kehendak Tuhan harus kita ketahui sedini mungkin. Gitu ya. Harus jadi budaya membaca Alkitab. Kalau sudah pergi ke Batu Malang, di situ ada I3, Institut Injili Indonesia. Dan di situ ada tulisan berkata begini, no Bible, no breakfast. Wah, nggak kebaca Alkitab, nggak sarapan katanya. Saya pikir itu statement yang boleh untuk mendorong kita ya. Jadi mesti biasakan anak-anak kita, lihat Ulangan pasal 6, Shema Israel. Dengar hai Israel. Kalau sudah baca terus itu saudaraku, kan Tuhan mengajarkan di Ulangan 6 bahwa harus diajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita ketika kamu berjalan, ketika kamu berbaring, ketika kamu duduk, ketika kamu apa saja, harus supaya apa? Tahu kehendak Tuhan. Ini penting sekali saudaraku ya. Dan tabrakan terhebat bukan tabrakan pesawat China Eastern kemarin yang jatuh nabrak bukit. Tabrakan terhebat adalah tabrakan antara kehendak kita melawan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak dipenuhi dengan kehendak Tuhan lewat firman-Nya, maka jangan heran kehendak pribadi akan unggul. Saya kagum Tuhan Yesus. Ketika Yohanes 4 setelah memenangkan wanita Samaria itu di sumur Yakub, murid-murid bawa makanan kan? Tuhan bilang apa? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Waduh, saudaraku, ya, itulah yang harus jadi hal yang utama. Kenapa Yesus mengusir itu? Tuhan, aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan banyak mujizat demi namamu. Tuhan berkata, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Kenapa, saudaraku? Sudah bernubuat, ngusir setan, bikin mujizat loh. Itu orang-orang pelayanan hebat loh. Itu apostolik, profetik ada di situ. Kenapa matinya masuk neraka? Bukan berarti tidak boleh bernubuat loh ya. Kita tetap percaya ada nubuatan, ada pengusiran setan, ada mujizat. Tapi ini pribadi orang-orang itu. Kenapa? Ayat Matius 7:21 menjelaskan
Bukan orang yang bersuruh-suruh Tuhan-Tuhannya akan masuk kerajaan sorga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, jadi mari kita berdoa malam ini. Minta kasih karunia supaya lapar haus akan firman. Dan kita menjadi pelaksana-pelaksana kehendak Tuhan. Doamu pasti didengar dan pasti dijawab. Jangan gini ya, saya percaya Pak Tim sudah ngajarin jemaat. Di banyak gereja, saudaraku. Ya, kalau saya pelayanan keluar, ada aja orang datang, Pak Pendeta, apa kehendak Tuhan buat saya? Pasti Pak Tim pernah didatangi orang gitu. Bapak Gembala, apa kehendak Tuhan? Apakah ada nubuatan Tuhan buat saya? Kalau ada orang datang sama saya gitu, saya berkata begini, Bu, Pak, pulang cari tahu kehendak Tuhan sendiri ya. Saya sendiri masih sibuk cari tahu kehendak Tuhan. Kita ini seringkali memanjakan jemaat, semuanya harus dijawab sama pendeta. Cari tahu sendiri sekarang. Itu ada Alkitab, baca, ya kan? Ayo, mulai bangkit gitu ya. Kita kejar ketinggalan selama 2 tahun pandemi ini. Masuk 2020 lah, sebentar lagi endemi. Ada satu kata saya pesan buat City of Love. Gaspol. Ulangi, gaspol gitu dong ya. Kejar semua ketinggalan sekarang ya. Haleluya. Dan yang terakhir dari yang terakhir, bagaimana doa kita dijawab? Roma 12 ayat yang kedua berkata, dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, tolong gaya hidup kita jangan sama dengan dunia. Cara bisnis kita jangan sama dengan cara dunia. Cara mengelola hal-hal dalam hidup kita apapun jangan sama saudaraku dengan arus dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Yang berikutnya, pikiran ini harus diselaraskan dengan kehendak Tuhan kita. Pikiran ini harus ditaklukkan dengan pikiran Kristus di dalam diri kita. Baru kemudian berubahlah pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Nah, keren ya. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Mengetahui kehendak Tuhan lewat Alkitab. Lalu merubah cara hidup kita gak sama dengan dunia. Merubah, menaklukkan pikiran kita supaya gak najis, kotor, ya, penuh dosa, diganti dengan Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Semua itu kita pikirkan, maka jaminannya kamu akan dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dan ujung-ujungnya kita akan melakukan kehendak Tuhan yang sempurna. Dan kita menjadi pelaksana-pelaksana. Akhirnya menutup Kingdom Prayer ini, kita dipercaya oleh Tuhan. Terus untuk apa? Mendapatkan hak istimewa, memutuskan bersama-sama dengan Tuhan. Agar supaya saudaraku, kehendak Tuhan dapat dieksekusi di planet bumi ini melalui doa-doa kita. Sebab sorga menunggu keputusan bumi. Without God, man cannot. Without man, God will not. Amen.